Selamat pagi murid-murid Miss. Ya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan kita yang kelima, ya. Nah, pada pertemuan kita yang kelima, kita akan membahas mengenai kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Ya, karena 2 minggu lalu saya sudah membahas mengenai kingdom monera dan kingdom protista. Nah, kali ini kita akan membahas kingdom yang selanjutnya. Ya, nah kita langsung aja masuk pada pembahasannya. Nah, apa sih ciri-ciri kingdom fungi? Nah, kita bahas satu persatu. Satu, ya, fungi adalah salah satu fungi atau jamur adalah salah satu kelompok makhluk hidup yang memiliki sel yang sifatnya eukariotik. Ya, apa itu eukariotik? Eukariotik adalah sel yang sudah mempunyai membran inti sel. Ya, membran inti sel. Nah, yang kedua, fungi atau jamur tidak memiliki klorofil sehingga kenampakannya itu berwarna putih, bisa berwarna kecoklatan, bahkan bisa berwarna agak kehitaman. Sehingga karena tidak memiliki klorofil, fungi dikenal sebagai makhluk hidup heterotrof. Ya, apa itu makhluk hidup heterotrof? Makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup yang membutuhkan makhluk lain atau makhluk hidup lain sebagai sumber makanannya, ya. Nah, yang ketiga, jamur adalah makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Jadi tubuhnya bisa saja terdiri atas satu sel, bisa juga terdiri atas banyak sel. Nah, itu dia. Dan yang berikutnya, ketika tumbuh pertama kali, jamur itu membentuk hifa dulu, hifa. Nah, hifa tersebut berkumpul membentuk yang namanya miselium, sehingga akhirnya miselium itu akan membentuk yang namanya jamur baru, ya. Nah, berikutnya selalu, ya, ini selalu nih, habitatnya selalu di tempat yang lembab, ya, selalu di tempat yang lembab. Nah, berikutnya dia melakukan kegiatan perbanyakan diri yang dikenal dengan nama perkembangbiakan atau reproduksi. Nah, reproduksinya itu ada dua cara, secara seksual, ya. Berarti kalau secara seksual dia melibatkan peleburan spora, ya, peleburan spora, ya, spora seksualnya. Nah, yang kedua secara aseksual. Aseksual ini tidak melibatkan yang namanya alkelamin. Nah, bagaimana caranya dia? Dengan cara membentuk spora, membentuk tunas, dan membentuk atau dia melakukan yang namanya peristiwa fragmentasi atau pertukaran inti sel. Nah, itu dia. Dan yang terakhir adalah, Bu, apa sih fungsi fungi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Fungsi fungi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai pengurai, ya. Di dalam rantai makanan dia dikenal sebagai pengurai atau dekomposer. Itulah ciri-ciri umum dari jamur. Nah, kita akan lihat bagaimana pembagian jamur. Di alam, ya, di alam jamur itu banyak juga, ya, jumlahnya sangat banyak. Nah, berdasarkan jumlah yang banyak tadi dan beberapa ciri yang membedakan, kelompok jamur ini terbagi atas 4. Apa sajakah itu? Mari kita lihat. Nah, berdasarkan spora seksualnya, kelompok jamur ini terbagi atas 4 kelompok atau 4 kelas. Yang pertama, kelas Zygomicota, ya. Zygomicota adalah kelompok jamur ukuran mikroskopis dan rata-rata mereka adalah uniseluler, ya. Bukan semuanya uniseluler, tapi ada sebagian yang multiseluler. Nah, mereka ukurannya mikroskopis, berarti hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Nah, ini spora seksualnya apa? Spora seksualnya adalah zygospora, ya. Jadi dia dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual juga, ya. Bisa nggak secara aseksual? Iya, ada 2, ya. Perkembangbiakan dia ada 2, secara seksual maupun aseksual. Secara seksual dia akan menggunakan zygospora. Nah, secara aseksual ya tadi itu, kalau tidak membentuk spora, dia akan membentuk yang namanya tunas, kalau enggak dia melakukan yang namanya fragmentasi. Dan berikutnya kelas Ascomycota. Nah, kelompok Ascomycota ini 50% anggotanya, contohnya, ya, anggota daripada kelompok Ascomycota ini dapat dilihat menggunakan mata dan 50% dapat dilihat menggunakan mikroskop, ya. Nah, apa nama spora seksualnya, Bu? Spora seksualnya itu adalah Ascospora. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah kelas Basidiospora.
Basidiospora adalah kelompok jamur berukuran besar, ya, berukuran besar dan rata-rata mereka memiliki badan buah, ya, dan ini dapat kita konsumsi. Nah khusus dia berkembang biak menggunakan spora seksual namanya Basidiospora, ya. Dan kelompok yang terakhir ini agak berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Kelompok Deuteromycota, ya, kelas Deuteromycota. Kelas Deuteromycota ini adalah kelompok jamur yang spora seksualnya tidak diketahui, tetapi reproduksi seksualnya diketahui. Nah itu dia. Nah segala jamur yang ditemukan di hutan atau dimanapun, dimana saja, ketika tidak diketahui reproduksi seksualnya, maka dikelompokkan pada kelas Deuteromycota, ya. Bu, coba kasih contoh, Bu. Nah, contoh Deuteromycota ini adalah salah satu jamur penyebab penyebab kurap, ya. Penyebab panu pada tubuh manusia. Nama spesiesnya adalah Malase furfur. Nah, itu dia, ya. Jelas ya? Nah, ini akan saya kasih contoh. Saya akan tunjukkan gambar masing-masing kelas dari si jamur ini, ya. Oke, mari kita lihat. Nah, satu, kelas Zygomycota. Nah, itu kalian lihat ya. Di situ di sebelah kiri ada roti yang sudah basi, roti yang sudah busuk, dan yang terakhir adalah nasi yang sudah busuk atau nasi yang sudah basi. Nah, kalian lihat penampakannya di situ. Pada roti itu terdapat yang namanya jamur, warnanya putih awalnya, lama-kelamaan menjadi hitam, ya. Sedangkan yang pada nasi awalnya putih, ya, jamurnya, tapi lama-kelamaan menghasilkan warna orange, dan yang warna orange itu akan berubah menjadi warna hitam juga. Dan bagaimana bentuk jamur yang hidup pada dua tempat tadi, itu pada roti dan pada nasi. Nah, itu jamurnya berada di bawahnya, itu gambarnya, ya. Nah, itu rata-rata ukurannya adalah uniseluler, mikroskopis. Nah, yang kedua, kelas Ascomycota, ya, 50% dapat dilihat pakai mata. Itu gambar pada jamur warna orange atau kuning, kemudian bentuk seperti payung dan berwarna kehitaman itu dapat dilihat menggunakan mata. Dan yang terakhir adalah jamur yang di bawah, kanan bawah, ya. Yang di kanan bawah itu tidak dapat dilihat menggunakan mata, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita lihat jamur berikutnya. Nah, Basidiomycota. Basidiomycota itu seluruhnya berukuran besar. Dia punya badan buah. Kita dapat pegang, ya, kita dapat lihat. Ada sebagian yang dapat dikonsumsi, ada sebagian yang sifatnya racun. Nah, yang terakhir ada Deuteromycota. Deuteromycota ini yang kalian lihat di slide ini, itu adalah yang ukuran mikroskopis, ya, yang dapat dilihat menggunakan mikroskop. Ukurannya uniseluler, ya. Nah, berikutnya kita masuk pada kelompok Kingdom Plantae, ya. Jika ada pertanyaan mengenai kingdom fungi yang tidak kalian ketahui, boleh kalian tanyakan nanti, ya. Baik, kita masuk pada Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang membedakan dia dengan makhluk hidup yang lainnya. Apa sajakah ciri-ciri khususnya? Mari kita lihat. Yang pertama, tumbuhan pasti dia eukariotik, ya. Yang kedua, tumbuhan itu pasti memiliki yang namanya klorofil. Sehingga ketika dia memiliki klorofil, dia mampu melakukan peristiwa fotosintesis, ya. Dia mampu menyediakan makanan untuk dirinya sendiri. Sehingga organisme ini atau makhluk hidup ini dikenal sebagai organisme autotrof, ya. Itu nomor 4, ya. Maka ciri yang keempat adalah dia termasuk organisme autotrof. Apa itu autotrof? Autotrof adalah kemampuan menyediakan makanan sendiri dengan cara mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, ya. Kemampuan mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik oleh dirinya sendiri, ya. Itulah dia. Dan yang berikutnya, dia memiliki yang namanya dinding sel, ya. Hanya dia yang memiliki dinding sel, sedangkan yang lainnya tidak, ya. Dan yang terakhir adalah dia tidak lagi uniseluler, tetapi dia seluruhnya adalah multiseluler. Banyak sel, tubuhnya terdiri atas banyak sel, ya. Itu adalah ciri khususnya dia. Oke. Nah, kita lihat berikutnya. Karena tumbuhan ini jumlahnya sangat banyak, maka perlu dikelompokkan, ya.
Nah, perlu dikelompokkan. Nah, pengelompokannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa kenampakan fisik, berdasarkan beberapa kenampakan yang anatomi, ya. Nah, kita lihat pembagiannya. Oke. Nah, tumbuhan terdiri atas 3 kelompok, ya. Yang pertama tumbuhan lumut atau dikenal dengan nama Bryophyta. Kelompok tumbuhan lumut, ya, secara anatomi itu tidak memiliki yang namanya berkas pengangkut, ya, atau berkas pembuluh, yaitu apa? Xilem dan floem. Nah, karena tidak terdapat xilem dan floem, bagaimana cara air dan unsur hara yang dibutuhkan oleh si lumut yang dapat diolahnya menjadi bahan makanan nyampe ke tubuhnya? Itu dengan cara diserap melalui seluruh permukaan tubuhnya. Kenapa? Karena dia nggak punya xilem floem. Sementara xilem dan floem adalah 2 saluran yang digunakan untuk mengangkut. Iya, itu dia. Nah, berikutnya, hanya dialah kelompok makhluk hidup yang hidupnya selalu di tempat yang lembab. Selalu di tempat yang lembab. Ya, itu dia. Nah, sedangkan yang lain ada juga di tempat lembab, tetapi tidak seluruh anggotanya, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Sehingga kelas yang kedua adalah kelas tumbuhan paku, ya. Tumbuhan paku habitatnya itu dapat di tempat lembab, dapat juga di tempat yang tidak lembab, ya. Ya, dia dapat tinggal dataran tinggi, juga dapat tinggal dataran rendah. Nah, apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah dia berkembang biak menggunakan spora, ya. Sama, lumut juga menggunakan spora. Nah, tapi ciri khas daripada si tumbuhan paku ini adalah dia berkembang biak menggunakan spora. Ini yang paling kelihatan, ya. Nah, terakhir adalah kelas tumbuhan biji. Apa sih ciri khasnya, Bu? Tumbuhan biji ini adalah tumbuhan yang sudah kompleks. Tumbuhan yang sudah lengkap, berkas pengangkutnya ada, seluruh yang ada di dalam tumbuhan itu sudah lengkap di dalam tubuhnya. Dan dia berkembang biak menggunakan biji, ya. Dia berkembang biak menggunakan biji, ya. Nah, itulah ciri khasnya. Nah, berikutnya kita bahas satu persatu, ya. Nah, kita lihat tumbuhan lumut. Nah, ini gambar tumbuhan lumut nih. Nah, kalian lihat kan, lumut memiliki ketinggian 0 sampai 1 cm. Gak panjang-panjang. Kalaupun ada, paling panjang itu paling-paling sekitar 5 sampai 10 cm. Itu pun pada tumbuhan paku tertentu. Nah, rata-rata yang hidup di sekitar kita itu ketinggiannya 0 sampai 0,5 bahkan 1 cm saja. Ya, nah contoh lumut yang saya kasihkan di sini adalah lumut hati, ya, lumut tanduk, lumut daun, dan lumut kerak di situ. Salah satunya alga hijau itu bukan termasuk salah satunya, ya. Alga hijau atau Chlorophyta bukan termasuk kelompok lumut, ya. Dia kelompok Protista. Hanya saja terikut pada gambar ini, ya. Oke, ini itulah dia. Nah, berikutnya ada gambar tumbuhan paku. Nah, kalian lihat contohnya. Ya, suplir, pernah lihat ini kan? Ya, mama ini suka nanam nih. Mama atau ibu kalian suka nanam nih. Biasanya digunakan sebagai hiasan di taman atau di kebun, ya. Di kebun rumah kalian atau di taman rumah kalian. Nah, yang kedua paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini biasanya hidupnya di tempat yang lembab dan di dataran tinggi biasanya. Ini agak jarang ditemui di dataran rendah, ya. Nah, biasanya ini habitatnya agak khusus dia. Nah, yang terakhir adalah tumbuhan biji. Nah, tumbuhan biji ini sebelum saya kasih contohnya, ya. Nah, tumbuhan biji ini terbagi 2 kelas lagi, ya. Apa saja? Ya, yang pertama Angiospermae. Apa itu Angiospermae? Khususnya, tadi kan saya bilang tumbuhan biji, berarti dia memiliki biji. Nah, biji pada kelas Angiospermae itu letaknya ditutup. Ya, makanya dikenal dengan nama biji tertutup. Ada yang menutupnya. Ya, daging penutup bijinya itu ada. Angiospermae, ya. Dan yang kedua, ada bijinya yang letaknya di luar. Di luar. Jadi dikenal dengan nama berbiji terbuka. Bijinya letaknya di luar, gitu. Dia nggak dibungkus, ya. Nah, kelompok Angiospermae ini terbagi atas 2, ya. Yang pertama monokotil, yang kedua dikotil, ya. Satu berkeping satu monokotil, dan yang kedua adalah dikotil, berkeping 2, ya. Itu nanti kita akan lihat. Nah, contoh monokotil, ya, contoh tumbuhan monokotil atau berkeping satu itu adalah padi, jagung, tebu, ya, itu dia.
Sedangkan dikotil, contoh berbiji berkeping 2, itu contohnya ada bisa mangga, ada sirsak, ada jambu, ya. Dan yang terakhir adalah tadi kan saya bilang ada letaknya bijinya di luar, ya. Itu dikenal dengan nama gimnospermae. Nah, bagaimana cara perkembangbiakannya ini agak beda, ya. Nah, dia alat perkembangbiakan namanya strobilus, ya. Strobilus contohnya. Nah, dia ini menggunakan spora ini, ya. Nah, contoh dari kelompok gimnospermae itu adalah pinus, melinjo, ginkgo biloba, ya. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Tadi yang saya bilang, ya. Kelompok dikotil itu ada mangga, ada sirsak, ada jambu, ya, dikotil berkeping 2, ya. Nah, yang berikutnya kelompok, ini dia, ini kelompok tumbuhan gimnospermae, ya. Itu adalah pinus, ya, itu ada melinjo, dan yang di bawahnya itu adalah ginkgo biloba, ya, itu gimnospermae berbiji terbuka, ya. Nah, kita masuk kepada kelompok atau kerajaan hewan, ya. Nah, ini hewan ini ada di sekitar kita, ya. Biasanya hewan ini dapat kita temui dan biasanya gampang untuk ditemukan. Dapat ditemui, gampang ditemukan, dapat dilihat. Jadi kita nggak mengawang-awang, ya. Nah, apa kira-kira ciri-ciri tumbuhan? Ciri-ciri hewan. Oke, yang pertama, kelompok hewan sama seperti tumbuhan. Dia selnya eukariotik. Yang kedua, nah ini dia nih agak beda dengan tumbuhan. Dia tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga dikenal dengan nama sifat heterotrof, ya. Dan yang ketiga, sama seperti tumbuhan, dia multiseluler. Tubuhnya terdiri atas banyak sel. Yang keempat, ya, ciri khas hewan ini adalah dia dapat berpindah tempat, dia dapat bergerak berpindah tempat, ya. Nah, yang kelima, sama seperti tumbuhan, ya, sama seperti fungi juga, dia dapat berkembang biak secara seksual ataupun secara aseksual, ya, secara kawin ataupun tidak kawin. Nah, kita lihat berikutnya. Iya, ini dia. Kelas hewan atau animalia ini ada 2. Yang pertama, hewan tidak bertulang belakang, ya. Dia tidak punya tulang belakang, dia tidak punya tulang yang membungkus tubuhnya, ya. Apa saja ke kelas itu? Ya, subkelasnya apa? Itu bisa kalian lihat di slide. Porifera, hewan berpori. Coelenterata, hewan berongga. Platyhelminthes, cacing pipih. Nemanthelminthes, cacing gilik. Annelida, cacing beruas-ruas. Moluska, hewan bertubuh lunak. Arthropoda, hewan Annelida, Annelida itu bukan cacing beruas-ruas, bukan hewan beruas-ruas, ya. Jangan bedakan ya dengan jangan samakan dengan arthropoda. Kalau Annelida cacingnya beruas-ruas, sedangkan arthropoda hewannya yang beruas-ruas. Ya, itu beda, ya. Nah, berikutnya Echinodermata atau yang dikenal dengan nama kelompok hewan berkulit duri, ya. Oke, sekali lagi saya ulang. Porifera, hewan berpori. Coelenterata, hewan berongga. Platyhelminthes, cacing pipi. Nemanthelminthes, cacing gilik. Annelida, cacing beruas-ruas. Moluska, hewan bertubuh lunak, ya. Arthropoda, hewan beruas-ruas, dan Echinodermata, hewan berkulit duri, ya. Itulah dia. Nah, berikutnya ini gambarnya, ya. Porifera itu berada pada ujung sebelah kiri, ya. Kemudian Coelenterata itu contohnya adalah ubur-ubur, ya, sebelah kanan warna biru yang cuma satu hewannya. Nah, berikutnya cacing pipi itu yang warna biru, cacingnya tipis dia. Kemudian cacing gilik, ya, itu yang namanya Ascaris lumbricoides, ya. Itu cacing pita contohnya. Kemudian Annelida itu adalah contohnya lintah, ya, sebelah kanan paling bawah. Itu, ya, itu contoh lintah. Itu contoh Annelida. Nah, berikutnya, nah itu dia ada moluska, hewan bertubuh lunak. Di situ kalian bisa lihat ada sotong, ya. Di situ bisa kalian lihat ada bekicot. Kemudian ada kerang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada kelas arthropoda, hewan beruas-ruas. Di situ ada kepiting, kupu-kupu, ya, lalat, ada lipan, ya, ada kalajengking dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah hewan berkulit duri, di bawah itu, ya.
Di situ ada bulu babi, ada bintang laut, ya. Kemudian ada lili laut dan lain sebagainya. Nah, itu dia, itu gambarnya yang saya sajikan ya. Nah, berikutnya. Nah, yang terakhir adalah tadi kan kalau kelompok hewan itu kan pertama kelas invertebrata ya. Nah, sekarang yang masuk kelas kedua yaitu vertebrata, hewan bertulang belakang. Jadi dia sudah memiliki tulang ya, sudah memiliki tulang yang melindungi tubuhnya ya. 1. Pisces, hewan kelompok ikan ya, ikan hiu, ikan salmon. Nah, yang kedua amfibi. Ini hidupnya dapat di 2 alam. Contohnya katak, kodok, salamander ya. Reptil, hewan bersisik ya. Contohnya itu adalah buaya, ular, komodo ya. Kemudian aves, unggas, kelompok unggas. Contohnya itu apa? Burung, ayam, itik, entok dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mamalia, hewan menyusui. Contohnya adalah kelinci, sapi, kucing, anjing dan lain sebagainya ya. Nah, ini gambarnya. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Ikan, Pisces, yang di tengah itu ada amfibi, ada katak itu ya. Yang berikutnya ada reptil, ada ular, ada buaya dan lain sebagainya, ada kura-kura ya. Kemudian yang di bawahnya ada unggas, ya di situ ada ayam, burung dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu mamalia, ya. Di situ ada sapi, ada kanguru, ada gajah, ada kelelawar, tikus, lalu ada kelinci, ada paus, ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia, ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Cukup panjang memang, karena ini yang saya bahas adalah 3 kingdom. Ya, jadi anak-anakku, yang kalian lakukan ketika sudah selesai menyaksikan video ini adalah, ya, saya minta kalian catat ya, nak ya, lanjutkan catatan dari minggu lalu, 2 minggu lalu. Kalau minggu lalu kita latihan soal, nah minggu ini kita setelah kalian menyaksikan video ini, kalian catatkanlah apa yang terdapat di dalam video ini, ya. Kalau gambar tidak usah kalian gambar, cukup kalian lihat aja gambarnya, ya. Oke. Nah, minggu depan kita akan ulangan khusus bab 1 ini, ya. Jadi siapkan dirinya, ya. Khusus bab 1 klasifikasi makhluk hidup, kalian akan ulangan, ya. Jangan lupa, itu minggu depan. Jadi tugas kalian minggu ini adalah kalian saksikan video ini, kalian catat, kemudian kalian kumpulkan paling lama itu hari Rabu jam 12 siang, ya. Hari Rabu jam 12 siang. Oke, anak-anak, ya. Sudah mengerti ya? Kalau belum mengerti boleh tanyakan sama saya. Oke, baik. Selamat pagi. Tetap semangat.